Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Bersyukur malam hari ini di mana kita boleh bersama-sama untuk datang bersekutu dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersyukur Tuhan sudah menyertai bangsa kita Indonesia tercinta sudah 78 tahun. Bersyukur buat semua segala sesuatu perubahan yang lebih baik lagi untuk bangsa kita. Kita terus berdoa membawa hati kita khususnya untuk bangsa kita. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk bangsa kita.
Mungkin banyak kerinduan oleh pemerintah dari pemerintahan pusat sampai ke daerah di mana kita boleh tinggal mungkin belum terwujudkan. Tapi tetap percaya yang terbaik untuk bangsa kita, untuk pemerintahan kita, semua Tuhan sudah tetapkan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati pikiran kita untuk menghadap kepada Tuhan. Saat teduh sejenak. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Pujikan dengan segenap hati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi
jiwa roh kami untuk bersama-sama berbakti, bersekutu bersama Engkau. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam keberadaan kami, dalam penyertaan, kekuatan, kesehatan, kasih-Mu yang terus kami rasakan sampai saat ini. Khusus malam hari ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur di mana kami boleh bersama-sama membawa satu kesatuan hati dengan saudara seiman kami untuk berdoa untuk bangsa kami. Bersyukur Tuhan sudah menyertai bangsa kami sampai hari ini, di mana 78 tahun Tuhan senantiasa membuat sesuatu yang indah untuk pemerintahan kami. Walaupun banyak Tuhan kerinduan, keinginan, cita-cita pemerintahan, bahkan kami sebagai rakyat Indonesia mungkin masih belum merasakan kesejahteraan, tapi kami mau membawa kesatuan hati di dalam Engkau, bahwa sesuatu yang baik akan terjadi untuk bangsa kami. Demikian pula untuk setiap kami sebagai masyarakat Indonesia. Bersyukur ya Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan setiap kami Yesus. Dan kami mau bersyukur bersama-sama dalam setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang begitu mulia untuk bangsa kami. Kami menyerahkan ibadah doa untuk bangsa kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh kami muliakan dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan pujikan pujian yang kedua, doa bagi bangsa kita. Kita tetap bersatu menaikkan ucapan syukur, doa, kerinduan kita untuk bangsa kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama meninggikan dan memuliakan Engkau, dan ucapan syukur kami atas negeri yang telah Engkau berikan, atas kemerdekaan yang telah Engkau nyatakan untuk bangsa kami Indonesia tercinta sampai hari ini ke-78 tahun. Terima kasih untuk pemeliharaan yang terus Engkau lakukan untuk bangsa ini. Kiranya Bapa, biarlah bangsa ini sungguh-sungguh menjadi bangsa yang Engkau cintai juga. Terima kasih buat hari ini juga di mana kami boleh beribadah dalam ucapan syukur atas kemerdekaan bangsa ini. Kami juga mau belajar melalui firman yang akan Engkau sampaikan. Biarlah semakin hari kami semakin dimengertikan akan maksud, akan firman-Mu, akan apa yang hendak Engkau sampaikan pada malam hari ini. Tuntun kami, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami siap belajar dari Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Merdeka! 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 Ya, yang merdeka enggak banyak Bapak Ibu yang hari ini ya. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 saya cuman. Ya. Tema untuk tahun ini atau apa yang didengungkan oleh pemerintah di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 adalah terus melaju untuk Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, pemerintah memiliki satu gambaran bahwa Indonesia harus terus maju. Dengan terus melaju dan ingin terus maju. Jadi perubahan demi perubahan dirindukan oleh bangsa dan negara kita ini. Apakah kita juga memiliki hal yang demikian? Kula lan panjenengan menika nggadhahi angen-angen bilih bangsa Indonesia menika saya dangu saya maju mengaten? Pastinya iya ya. Pastinya begitu. Nah, bagaimana dengan diri kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia? Apakah kita juga menginginkan bahwa mohon maaf gereja kita juga kita rindukan semakin hari semakin maju begitu? Terus melaju begitu, tidak berhenti. Kalau namanya melaju itu kan enggak berhenti ya. Terus bergerak begitu. Kalau bangsa ini berusia 78 tahun, Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Kemiri Gede sampai Gede berusia 50. Bener ya? 57. Masih ada kayaknya. Itu ada di pojok 57. Apakah di usia yang ke-57 ini kita merindukan juga melaju dan untuk maju? Atau tidak? Hari ini kita akan melihat satu bagian di mana bangsa Israel dalam keterpurukannya saja, dalam kesusahannya, bahkan dalam kendala dan orang-orang yang banyak yang tidak menyukai akan perubahan, bangsa Israel ingin mengalami perubahan dan maju. Saya membuka di dalam Nehemia maksud saya, pasal yang kedua. Saya mengajak Bapak Ibu juga membukanya di dalam Nehemia, pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dulu. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 saja. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membacanya secara bergantian. Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang 10. Saya akan memulai ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara sekalian bergantian dengan saya ayat yang kedua demikian sampai ayat yang ke-10. Nehemia, sudah ketemu ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Nehemia pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan 10. Saya akan memulai pasal yang kedua dari ayat yang pertama. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ya, kemungkinan ini adalah kerajaan Persia.
ketika menjadi tugasku, yaitu Nehemia, untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jadi waktu itu Nehemia bukan siapa-siapa. Dia adalah juru minuman untuk raja saja. Artinya dia adalah pembantunya raja atau mungkin budaknya raja untuk menyediakan minuman. Ayat yang ketiga, jawabku atau jawab Nehemia kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Ya, sampai di sini dulu kita perhatikan ya. Di sini kenapa dikatakan oleh Nehemia di ayat yang ketiga itu bahwa kota itu tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Karena kota itu benar-benar hancur dan Nehemia itu sebenarnya ada dalam pembuangan di Persia. Seperti itu gambarannya. Jadi kota Israel itu sudah hancur. Keberadaannya seperti itu. Saya lanjutkan ya, ayat yang kelima. Setelah Nehemia berdoa, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dari di sini kita perhatikan bahwa raja bertanya, berapa lama kamu di sana? Kapan kamu kembali begitu? Lalu Nehemia menjelaskan, kira-kira sekian lama, lalu saya akan kembali begitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang raja percaya kepada juru minumnya atas apa yang dia sampaikan. Bahkan memberikan satu kesempatan untuk dia kembali untuk membangun Israel. Juru minum loh itu. Saya lanjutkan ya. Ayat yang ketujuh. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Kita perhatikan di sini bahwa Nehemia itu meminta surat supaya bupati-bupati itu mengizinkan dia melewati daerahnya. Karena Nehemia itu tawanan perang. Ceritanya begitu. Dan bahkan di situ dikatakan dia meminta surat juga supaya nanti bupati-bupati itu memberikan balok-balok kayu untuk memasang pintu-pintu. Dan itu diberikan oleh raja. Ayat yang ke-9. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Bayangkan masih disertai dengan panglima-panglima berkuda. Ayat 10. Ini yang saya katakan, bahwa di dalam keterpurukan orang Israel ingin membangun kotanya tidak segampang itu. Walaupun kelihatannya raja itu benar-benar bermurah hati karena Tuhan memberikan kemurahan itu kepada Nehemia melalui sang raja. Tetapi di satu bagian lain
Ada dikatakan ayat 10, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu mereka sangat kesal karena ada orang yang sedang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Sudah susah, ingin membangun ada kebencian. Ada orang-orang yang menghalang-halanginya. Bagaimana kira-kira? Apakah waktu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo membangun bangsa ini, tidak ada orang-orang yang menghalangi? Sangat banyak. Bahkan beberapa waktu lalu saya melihat dan mendengar satu puisi yang menunjukkan bagaimana orang menghina Jokowi dengan banyak ujaran kebencian. Dikatakan di dalam video itu tidak ada presiden yang diolok, dibenci, bahkan dikata-katai sehina, mohon maaf, Bapak Joko Widodo. Tidak ada. Banyak kata-kata yang hina disampaikan untuk ditujukan kepada beliau. Apakah beliau, maksud saya, menggubrisnya? Coba pikirkan kalau dia menggubris hal itu dan lebih memikirkan bahkan mementingkan hal itu, mengurusi hal itu. Apa jadinya? Mungkin Indonesia belum semaju ini. Sepanjang yang saya tahu, yang namanya di Irian Jaya itu harganya BBM itu paling tinggi. Dan sekarang sama harganya. Sepanjang hidup saya belum pernah mendengar Irian Jaya itu diperhatikan oleh pemerintah. Hari ini jalan begitu luar biasa dibangun di sana. Itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bapak Joko Widodo. Nah, setiap tantangan yang ada di sana bisa jadi melemahkan. Lalu bagaimana strategi atau yang dilakukan oleh Nehemia supaya dia terus bisa melaju untuk membuat Israel semakin maju? Kita perhatikan, saya lompat-lompat ya Bapak Ibu. Nehemia pasal yang 4 ayat yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kami, kata Nehemia, terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan ujung-ujung temboknya bertemu. Kenapa dikatakan begitu Bapak Ibu, ujung-ujung temboknya bertemu? Karena bangunnya enggak dari satu tempat, tetapi dari berbagai tempat. Seperti kalau Bapak Ibu perhatikan, ada jalur selatan ya Bapak Ibu, itu kan bangunnya enggak dari arah satu arah kan. Nah itu sudah bertemu ujung-ujungnya tembok. Karena apa? Nehemia enggak peduli kalau ada orang yang membencinya. Itu adalah hambatan, tetapi Nehemia tidak mempedulikan. Kami terus membangunnya. Gitu kata Nehemia. Yang kedua, Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-19 supaya Bapak Ibu tahu masalahnya di mana atau siapa yang jadi masalahnya. Ayat yang ke-19 dari Nehemia pasal yang kedua. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem maksud saya, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami, kata Nehemia. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Ayat yang ke-20, bagaimana Nehemia menjawab? Aku menjawab mereka, kata Nehemia, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Bayangkan, sampai segitunya Bapak Ibu, diolok-olok sebagaimana Bapak Presiden kita juga pernah diolok-olok. Bahkan yang mengolok-olok bukan orang ecek-ecek, ada pemuka agama. Bener ya?
ada orang-orang terdidik. Dan ini sama yang dialami oleh Nehemia, tetapi dia menjawab, Allah semesta langit, Dia yang membuat berhasil. Dia melibatkan Tuhan. Allah turut bekerja dari apa yang sedang dikerjakan oleh Nehemia. Bagian yang ketiga, apalagi yang dilakukan Nehemia? Kembali ke Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-7, supaya Bapak Ibu mengerti juga situasinya. Nehemia pasal yang keempat, saya akan memulai dari ayat yang ke-7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang-orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod, tambah lagi Bapak Ibu ya. Tadi Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, sekarang ada orang Asdod. Mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Jadi bukannya berkurang tantangannya, tetapi bertambah. Dan bahkan mereka sampai marah. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem. Ayat yang ke-8 itu. Dan mengadakan kekacauan di sana. Jadi yang tadinya hanya membenci, hanya mengolok, kemudian apa yang dilakukan? Cari bolo, terus mengadakan persepakatan memerangi Yerusalem atau Nehemia. Bahkan akan membuat kekacauan. Tantangannya semakin besar, semakin berat, atau semakin kecil Bapak Ibu Saudara sekalian? Semakin besar. Ayat yang ke-9 yang dikatakan oleh Nehemia. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Kami berdoa, kami juga berjaga-jaga. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Luar biasa ya, yang dilakukan Nehemia. Terus membangun, dia percaya Allah turut bekerja. Dia juga terus berdoa. Bahkan dia juga berjaga. Kita lihat bagaimana mereka saling mendukung dan saling berjaga. Di Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Dan juga ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ya. Ku amati semuanya, kata Nehemia. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Mengingatkan, menguatkan orang-orang yang sedang membangun di sana. Itulah yang dilakukan Nehemia. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Kenapa dikatakan berperang? Tadi orang-orang yang membenci, yang tidak setuju dengan pembangunan itu akan membuat kekacauan. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat yang ke-16 dari pasal yang keempat. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Bayangkan Bapak Ibu, ada 3 lapis Bapak Ibu. Ada yang berjaga membawa tombak, dikatakan di situ, perisai, panah, berbaju zirah, baju untuk perang. Sedang para pemimpin berdiri di belakang kaum Yehuda. Di belakangnya itu baru ada pekerja. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Ayat yang ke-17. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Bahkan pekerjanya pun hanya menggunakan satu tangan untuk bekerja. Tangan yang satunya memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikat pinggang, berikatkan pedang pada pinggangnya
dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Jadi setiap pekerja membawa pedang. Di samping Nehemia ada peniup sangkakala. Buat apa? Karena penyerangan bisa saja terjadi di satu tempat. Ditiuplah sangkakala supaya dari tempat lain yang berjaga ikut membantu di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba bayangkan betapa sulitnya yang dilakukan oleh Nehemia untuk terus maju membangun Israel. Tetapi dia tidak menyerah. Banyak tantangannya dan semakin berat, tetapi Nehemia tidak menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam membangun keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian sendiri mungkin banyak juga tantangannya. Banyak halangannya. Ada orang yang mungkin mengejek, mencela Bapak Ibu, ngomongin kesana kemari begitu begini, bisa jadi. Bagaimana kita bertahan untuk membuat keluarga kita terus melaju, membuat keluarga kita semakin maju, atau gereja kita terus bergerak maju dan semakin maju? Apakah kata orang lalu menghentikan kita, atau tantangan menghentikan kita, kesulitan menghentikan kita, atau terus kita bergerak maju? Bapak Ibu akan terkejut waktu membaca di bagian terakhir ini. Nehemia pasal yang ke-6 ayat 15 dan yang ke-16. Akan terkejut kalau Bapak Ibu membaca ini. Kita baca sama-sama. Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Berapa lama mereka menyelesaikan tembok itu? Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Berapa hari Bapak Ibu? Bayangkan, hanya 52 hari mereka bisa menyelesaikan tembok seluruh Yeriko sampai Yerusalem. Dengan begitu banyak tantangan, dengan orang-orang yang semakin banyak membenci, bahkan membuat kekacauan. Dan yang lebih luar biasa, musuh mereka yang mendengar takut, bahkan merasa malu. Dan mereka akhirnya sadar bahwa ada Tuhan di sana. Saat ada Tuhan yang sedang bekerja, siapa yang bisa menghalangi? Tak satu pun bisa menghalangi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, biarlah kita semakin juga ingin seperti bangsa kita, semakin maju, terus bergerak maju. Jangan berhenti, apalagi mundur. Tidak. Biarlah ini menjadi pengingat buat kita, bahwa saat Allah bekerja, saat kita bersatu, menjadi satu kesatuan, walaupun tantangan apapun, pasti bisa kita kalahkan dan kita bisa menyelesaikan setiap pekerjaan yang diembankan bangsa ini atau yang diembankan kepada kita untuk gereja ini. Mari sama-sama kuatkan hati, kuatkan iman, dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membangun keluarga kita, bergerak maju, membangun keluarga kita, yaitu keluarga di dalam Yesus Kristus, bergerak maju dan semakin maju. Amin. Allah Bapa kami yang mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu. Di hari ulang tahun bangsa kami yang ke-78, hari kemerdekaan yang ke-78 tahun, bangsa ini ingin terus melaju, untuk terus juga maju, semakin maju. Biarlah kami juga merindukan hal yang sama.
Kami terus bergerak maju untuk kemajuan tubuh Kristus yang ada di Kemiri Gede. Kami tahu bahwa banyak tantangan. Ada orang-orang yang mungkin tidak suka. Ada orang-orang yang berusaha menghalangi. Mungkin ada orang-orang yang tidak mendukung. Berikan visimu, berikan misimu untuk setiap kami, untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Kemiri Gede. Sehingga gereja ini benar-benar bergerak maju dan semakin maju. Kami percaya saat Engkau bekerja dan kami boleh bersatu hati, tantangan apapun boleh kami selesaikan, dan apa yang menjadi mandat, apa yang menjadi misi dan visimu Tuhan, boleh kami selesaikan. Bahkan kami percaya Engkau akan membuat malu, membuat takut orang-orang yang tadinya tidak mendukung, bahkan yang membenci akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini khususnya Tuhan. Kami percaya Engkau peduli dengan bangsa ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa satu hal untuk bangsa ini. Di hari kemerdekaan yang ke-78, kita berdoa khusus untuk bangsa ini. Biarlah apa yang terus dirancangkan oleh pemerintahan bangsa kita untuk membuat bangsa ini semakin maju, biarlah Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Biarlah orang-orang yang tidak mendukung untuk membuat Indonesia maju, mereka dibuat malu oleh karena pekerjaan tangan Tuhan nyata untuk bangsa ini. Demikian untuk desa Kemiri Gede, demikian juga untuk Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Kemiri Gede. Kita doakan pada hal yang sama, yaitu untuk bergerak maju dan semakin maju. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur hari ini kami boleh mengingat kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia yang ke-78 tahun. Bangsa ini ingin terus melaju untuk Indonesia maju. Kami juga merindukan hal yang sama. Kami akan terus mendukung dalam doa kami, khususnya juga malam hari ini. Pemerintahan yang masih ada sekarang, yang masih menjabat, terus pakailah ya Bapak, sehingga apa yang dirancangkan untuk membuat Indonesia semakin maju, bergerak maju, bahkan berusaha mempertahankan kemajuan itu. Mungkin ada banyak orang-orang yang tidak mendukung, ada orang-orang yang berusaha menghentikannya. Kami memohon kepada Engkau supaya Engkau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga orang-orang ini walaupun dengan kebenciannya, mungkin dengan caranya mengacaukan dan lain sebagainya, karena Engkau turut bekerja, tidak akan menghentikan kemajuan yang dirancangkan oleh pemerintah bangsa ini untuk membuat bangsa ini semakin hari semakin maju. Demikian desa kami tercinta Kemiri Gede Tuhan. Apa yang sedang dirancangkan oleh pemerintahan desa untuk kemajuan desa ini, kami memohon Engkau ikut campur tangan di dalamnya, supaya desa kami semakin hari semakin maju. Demikian juga gereja yang Engkau kasihi, Gereja Kristen Kalam Kudus Kemiri Gede yang juga kami kasihi ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau sebenarnya dari sejak gereja ini berdiri, Engkau merindukan bahwa seluruh jemaat-Mu gereja ini memiliki tekad yang sama untuk terus maju dan membuat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemiri Gede semakin bergerak maju juga, mengalami kemajuan demi kemajuan di berbagai bidang, khususnya mengalami kemajuan di bidang kerohanian ataupun iman Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, baik di negara, di bangsa kami, di desa kami, di Kabupaten Blitar yang kami cintai ini, di gereja kami yang kami kasihi ini Tuhan, kami percaya saat kami berdoa dan kami berjaga, serta saat kami bersatu hati dan Engkau bekerja di dalamnya, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan apa yang telah Engkau rancangkan itu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kami akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Kami memiliki kerinduan semakin hari terus bergerak maju.
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Ini seruan dan doa kami untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk desa kami, untuk gereja kami. Kami percaya setiap pengurus yang ada, biar Engkau memberikan kesatuan hati sebagaimana Nehemia yang bukan siapa-siapa, namun Engkau pakai demikian rupa untuk membangun tembok yang ada di Yerusalem sana Tuhan. Demikian Engkau bisa pakai setiap kami untuk Engkau pakai untuk membangun gerejamu tercinta yang ada di Kemiri Gede ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam kuasa dan di dalam seruan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup dan satu-satunya, kami berdoa dan kami bersyukur. Dan kiranya Bapa, Engkau akan terus menyertai setiap kami. Istirahat kami, perjalanan pulang kami, kegiatan kami besok pagi dan seterusnya, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam pengiringan penyertaan-Mu. Apapun yang akan menghalangi, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita, dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang membuat kita terus melaju dan membuat kita semakin maju. Berkat yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus berupa kasih-Nya, damai yang dari Allah Bapa, penyertaan Roh-Nya yang kudus yang akan memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan, peringatan, dan juga penghiburan, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan satu-satunya, yang akan menolong kami terus melaju dan bergerak maju. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! 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 Merdeka!